Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, atau malam kepada Ibu, Bapak, dan Dewan Penilai. Sebelumnya, kami dari kelompok PMW akan mempresentasikan hasil proposal kami, yang itu kami mengajukan eh, kategori makanan yang dinamakan brownies crispy bayam merah atau go brownies. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota tim kami dan job desk dari masing-masing anggota. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Talia Salsabila, saya selaku sebagai manajer. Saya di sini bertanggung jawab terhadap operasional tim, operasional bisnis, tim, strategi untuk dalam jangka panjang ataupun pendek, bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya nantinya. Nah, di sini pun saya pun mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia termasuk dalam keuangan nanti atau bahan baku ataupun hal-hal seperti efektivitas operasional lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian marketing, ada Nabila Atira Rahma. Di sini Nabila bertanggung jawab terhadap promosi, banding, interaksi dengan pelanggan. Jadi di sini Nabila yang menganalisis tren industrinya, perilaku konsumen, dan persaingan untuk ke depannya. Seperti itu. Nah, selain yang berhubungan lah dengan promosi nantinya, dengan termasuk desain produk dan kemasannya. Selanjutnya ada bagian produksi, yaitu ada Fadila Dwi Ayumi yang qadarullah sekarang sedang berkehalangan hadir dikarenakan sakit. Jadi beliau tidak bisa membersama kita dalam presentasi kali ini. Jadi Fadila di sini pada bagian produksi bertanggung jawab terhadap jalannya produksi, menyusun jadwal produksi, terus memastikan ketersediaan stok yang untuk pembuatan brownies ini, terus memastikan bahan baku yang digunakan itu tuh memenuhi standar yang bagus gitu lah ya. Terus selanjutnya ada bagian keuangan. Di sini kita memiliki dua orang, yaitu ada Farel dan Firly. Di sini Farel dan Firly bertugas dalam mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran, menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan, serta mengalokasikan dana secara efektif. Oke, mungkin sekian itu saja perkenalan dan penjelasan mengenai tim dan job desk dari kami, dari kelompok kami. Selanjutnya, mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Farel. Kepada Farel, dipersilakan. Oke, baik sebelumnya terima kasih Kak Dinda. Saya akan menjelaskan secara garis besar latar belakang dari brownies crispy bayam merah ini hadir sebagai makanan sehat dalam kandungannya dalam berbagai kandungan gizi seperti zat besi, protein dan serat tinggi. Namun pada hal ini alasan utama kami kenapa ingin meng-highlight bayam merah pada kegiatan PMW dengan tema makanan ini karena kita mungkin sama-sama tahu bahwasanya sayuran seperti bayam hijau itu lebih umum dikonsumsi, sementara bayam merah itu belum banyak dikenal dan dimanfaatkan. Nah, bayam merah ini padahal kaya akan zat besi, protein, serat, dan berbagai vitamin yang penting untuk mencegah anemia, yang dimana ini menjadi masalah besar di Indonesia, di mana 32% remaja dan hampir 50% ibu hamil itu mengalami anemia. Nah, kami berharap nantinya dengan adanya produk ini, bayam merah itu dapat dikenal oleh masyarakat dan nantinya itu bisa membantu sedikit demi sedikit beberapa kalangan untuk mencegah anemia pada umumnya. Lalu pada latar belakang ini juga, produk ini dapat mengombinasikan rasa lezat brownies dengan manfaat bayam merah, yang dimana itu dikemas dalam wadah praktis dengan berbagai macam topping, seperti coklat, green tea, Thai tea, velvet, dan taro. Nah, maksudnya di sini adalah nantinya dalam produk ini itu juga akan sangat amat ditertarik oleh untuk dan anak-anak karena di sini ada hal-hal yang terkandung manisnya seperti coklat, green tea dan sebagainya. Lalu ada juga beberapa inovasi yang akan kami tampilkan juga seperti pada idealnya kami akan melakukan pemasaran digital melalui Instagram, TikTok dan nantinya juga akan insya Allah berkolaborasi dengan influencer yang dimana itu menjadi kunci dalam memperluas jangkauan produk ini dan nantinya juga akan didukung oleh tren konsumsi makanan sehat yang dimana itu akan berpotensi sebagai pasar yang sangat besar dengan banyak konsumen yang bersedia membayar produk berbahan alami. Mungkin itu kurang lebih latar belakang yang kami bawa, di mana kami berharap mungkin brownies crispy bayam merah ini tuh bisa dikenal oleh masyarakat khususnya bayam merah. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Farel untuk penjelasan mengenai latar belakang kenapa kita akhirnya memilih brownies crispy bayam merah ini sebagai eh, program untuk mengikuti PMW ini, kegiatan PMW ini. Selanjutnya mengenai deskripsi usaha akan saya jelaskan sendiri. Boleh next, Farel? Jadi di deskripsi usaha ini kita
menamakan produk kita ini dengan Go Brownies. Yang kenapa Go Brownies, Go Bro atau Go Brownies itu dikarenakan kita dengan kemasan yang ada gelas dan di atasnya ada wadah lagi yang menjadi satu, dan di atas wadah ini tuh ada sekat-sekat yang bisa kita taruh taruh dengan berbagai topping yang tadi sudah Farel sebutkan. Jadi kenapa kita memilih ini, wadah ini juga dan nama ini juga karena dengan wadah ini kita itu bisa memberikan efektivitas dan efisiensi untuk orang-orang memakannya gitu kan. Jadi kayak bisa dibawa kemanapun, makanya kita sebut Go Brownies. Nah gitu. Terus mungkin itu saya dari pengenalan deskripsi usaha. Selanjutnya mengenai strategi usaha akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi usaha GoPro ini. Kami melakukan metodenya itu ada dua, offline dan online. Yang offline itu, yang pertama kami mengikuti event publik seperti Car Free Day, terus juga mendirikan stand menarik untuk promosi. Terus yang ketiga itu ada sampel gratis untuk menarik minat calon pembeli. Terus yang terakhir ada promo atau diskon bagi pelanggan pertama. Nah, selanjutnya yang metode online yaitu membuat akun bisnis Instagram dan TikTok. Lalu kami akan membuat foto produk dan video produksi sebagai strategi digital marketing. Lalu akan dipost di platform media sosial. Selanjutnya itu ada interaksi dengan pelanggan seperti melakukan polling atau tanya jawab. Dan terakhir itu ada sistem pre-order untuk menjaga kesegaran produk. Ya baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nabila untuk penjelasan strategi usahanya. Selanjutnya akan mengenai biaya produksi akan dijelaskan oleh Firly. Kepada Firly dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada biaya produksi untuk usaha kami. Jadi total biaya produksi yang kami dapati yaitu sebesar 6.500.000. Nah, dengan perhitungan dari total biaya produksi ini, maka didapati bahwa harga per produk itu yaitu 20.000. Dan kami mengambil keuntungan itu sebesar 40% dari harga jual final, sehingga dari harga dasar per produk. Sehingga didapati harga jual final itu yaitu per cupnya itu yaitu 28.000. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Firly sudah menjelaskan mengenai biaya produksi. Selanjutnya mengenai rencana pengembangan bisnis akan dijelaskan oleh saya dan Firly, namun yang 3 bulan ke depan akan dijelaskan oleh Firly. Kepada Firly dipersilakan. Baik, untuk rencana pengembangan bisnis kami ini 3 bulan ke depan itu yang pertama itu kami akan fokus pada pemasaran dan promosi gitu. Nah, nantinya stand kami yang akan berdiri di Car Free Day itu tuh kami akan menyediakan tester gratis gitu untuk menarik minat konsumen. Terus kami juga akan mengoptimasi Instagram dan juga TikTok dengan konten yang interaktif gitu. Karena seperti yang kita tahu kan media sosial ini membawa dampak yang cukup besar gitu. Terus juga kami akan membuat video proses produksi untuk menarik minat konsumen, dan juga kami akan memposting testimoni pelanggan gitu untuk menarik perhatian pelanggan ini tadi juga. Terus yang kedua, kami akan fokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi produk gitu. Kami akan menyesuaikan kapasitas produksi sesuai dengan permintaan pasar gitu agar produk kami ketika disajikan, kami juga akan melakukan evaluasi tekstur gitu, ketahanan crispy dan cita cita rasa gitu. Nanti kami akan evaluasi dari produk yang sudah ada, apa yang harus diubah, apa yang harus dikembangkan gitu. Terus yang terakhir kami akan melakukan survei pelanggan untuk memahami preferensi rasa gitu. Kami akan meminta pendapat dari pelanggan kami, apakah dari mereka ada preferensi rasa yang diinginkan gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firly mengenai rencana pengembangan bisnis dalam 3 bulan ke depan. Selanjutnya mengenai 1 tahun ke depan akan saya jelaskan. Di sini kita menggunakan 2 cara, yaitu perluasan jangkauan pasar dan pengembangan produk baru. Di mana jika perluasan jangkauan pasar ini kita melakukan titip jual kepada seperti toko makanan sehat, kafe, ataupun minimarket. Dan kita juga masuk ke dalam e-commerce yang sekarang lagi ramai banget seperti GoFood ataupun GrabFood gitu, agar produk kita ini dapat dijangkau lebih luas oleh konsumen dari berbagai daerah. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan produk baru. Di sini kita menambah varian rasa baru yang lebih menarik sesuai dengan survei survei dari pelanggan tadi. Terus kita juga melakukan dengan menerapkan sistem uji coba atau trial and error guna memastikan varian baru yang tadi itu memiliki kualitas yang sesuai gitu kan. Terus juga kami menyediakan kemasan yang lebih variatif seperti menggunakan snack kecil atau kemasan besar untuk oleh-oleh. Oke, mungkin sekian itu saja penjelasan dari eh, presentasi kami mengenai brownies crispy bayam merah. Mungkin eh, telah dengan berakhirnya penjelasan mengenai rencana pengembangan
usaha tadi, maka kami tutup juga presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.